Jadi hari ini kita akan bahas dua result dari Gudang Garam dan juga Saratoga. Kita ke slide yang pertama untuk Gudang Garam. Nah, untuk Gudang Garam sendiri, kami melihat bahwa adanya earnings yang cukup impresif secara year-on-year basis. Hal ini dikarenakan adanya lower base effect di 9 months 2022 dan juga adanya peningkatan dari sisi ASP atau harga jual rata-rata rokok dan juga adanya improvement secara gradual dari sisi operasional perusahaan. Next. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa meskipun bottom line secara year on year masih membukukan pertumbuhan, tapi kita bisa lihat adanya sluggish growth dari top line di kuartal 3 tahun 2023. Nah, sahabat Mira Asset bisa lihat bahwa dari segi top line, khususnya untuk SKM revenue itu cukup menurun gitu ya. Kenapa? Karena adanya penurunan sales volume yang kami masih lihat berlanjut sampai kuartal 3. Perusahaan secara agresif menaikkan tingkat ASP di sepanjang first half kemarin, sehingga hal itu juga bisa berimpact pada kenaikan yang sebenarnya minimum di kuartal 3, tapi karena adanya efek down trading yang berkelanjutan dan juga adanya inflasi juga ya di sepanjang September kemarin, jadi cukup menurun. Sedangkan kalau untuk SKT sendiri atau sigaret kretek tangan juga masih ada kenaikan. Kenapa? Karena kami melihat bahwa masyarakat beralih dari SKM ke SKT produk dengan ASP yang sebenarnya tidak meningkat secara jauh daripada SKM, tapi sales volume yang juga cukup meningkat gitu untuk SKT segmen. Next. Nah, kita juga bisa lihat bahwa GGRM ini sebenarnya in terms of sales volume masih lebih lagging dibandingkan industri. Industri secara quarter on quarter basis membukukan kenaikan gitu ya. Tapi kalau untuk GGRM sendiri kita predik bahwa ada lebih dari penurunan sekitar minus 20% secara year on year, khususnya untuk SKM volume. Next. Nah, dari sisi margin sendiri terlihat memang ada improvement baik secara year on year untuk di kuartal 3 sendiri. Kenapa? Karena hal ini berasal dari low base dan juga Gudang Garam telah menaikkan ASP-nya dari kuartal 3 tahun kemarin gitu. Sehingga di kuartal 3 tahun ini juga cukup lebih baik. Namun dengan adanya sales volume yang menurun gitu ya, lebih dari ekspektasi kami, sehingga untuk masing-masingnya lebih turun daripada kuartal 2 kemarin. Padahal dari sisi seasonality sendiri, ketika kuartal 3 biasanya perusahaan membukukan pendapatan yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena perusahaan mempersiapkan dengan ASP yang lebih tinggi. Tapi tahun ini agak berbeda karena adanya implementasi 2 tahun berturut-turut dari sisi excise tax. Next. Kami merevisi untuk forecast kami dikarenakan SKM sales volume yang lebih rendah daripada ekspektasi kami, dan kami roll forward juga our target price ke angka next di 24.500, sebelumnya 30.000 karena ya SKM yang lebih rendah daripada ekspektasi kami. Our target price implies cukup masih undemanding di sekitar 7,8 kali PE, di mana itu negatif 1,1 standar deviasi yang kami turunkan melalui DCF model. Next.